Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai peradilan militer. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Pertama, Bagas Suliandaru, NIM 211102040009. 2. Lovi Nanda Citra Purnama, NIM 211102040002. 3. Tutut Novitasari, NIM 211102040031. Baiklah, kita masuk pada sesi pembahasan. Nama saya Bagas Suliandaru, NIM 211102040009, akan menjelaskan mengenai pendahuluan peradilan militer. Indonesia adalah negara hukum merujuk pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka segala tindak dan perbuatan harus sesuai pada peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum, khususnya di negara hukum, harus sesuai pada asas equality before the law. Salah satunya peradilan bebas dan sama di mata hukum. Peradilan militer awal mula dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946. Peradilan militer mengalami eksistensi pada masa Orde Baru seiring dengan supremasi militer dengan hak istimewa prajurit militer. Baik, yang kedua, pengertian peradilan militer. Peradilan militer adalah badan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan angkatan bersenjata untuk menyelenggarakan penegakan hukum serta keadilan dan sesuai pada kepentingan pertahanan keamanan negara. Ruang lingkup dari peradilan militer adalah 1. Pengadilan militer menangani tingkat pertama, kapten ke bawah. Pengadilan militer tinggi menangani tingkat banding, kapten ke bawah. Pengadilan militer utama menangani tingkat banding, mayor ke atas. Dan pengadilan militer pertempuran menangani pertama dan terakhir, kasasi dan PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovi Nanda Citra Purnama, NIM 21110204002. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi peradilan militer. Fungsi peradilan militer sesuai dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer terhadap 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi penyelidikan. Fungsi penyelidikan ini dilaksanakan oleh PMAD, PMAL, dan PMAU. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi penuntutan. Fungsi penuntutan ini dilaksanakan oleh Institusi Tentara Nasional Indonesia di Auditorat Jenderal TNI di bawah naungan Badan Pembinaan Hukum TNI. Yang terakhir yaitu fungsi peradilan. Fungsi ini dilakukan pengadilan di lingkungan peradilan militer untuk melakukan penyelesaian perkara tata usaha militer koneksitas. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas utama peradilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI berpangkat kapten ke bawah yang melakukan tindakan pidana kejahatan maupun pelanggaran yang masih berdinas aktif atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Novitasari, NIM 211110404031. Akan menerangkan tentang tugas dan wewenang peradilan militer.
Tugas peradilan militer menyelenggarakan proses peradilan hukum pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang aktif. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran secara spesifik. Wewenang peradilan sebagai berikut, yaitu ada dua. Yang pertama, mengadili tindak pidana yang telah dilakukan oleh anggota prajurit TNI. Yang kedua, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata atas permintaan dari korban atau pihak yang dirugikan akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang asas-asas peradilan militer. Asas-asas peradilan militer dibagi menjadi 3, di antaranya yang pertama yaitu asas kesatuan komando. Yang dimaksud dengan asas kesatuan komando adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan hukum disiplin militer. Yang kedua yaitu asas komando bertanggung jawab terhadap prajurit di bawahnya. Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah bahwa dalam tata organisasi militer, seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan hukum disiplin militer. Dan yang terakhir yaitu asas kepentingan militer. Yang dimaksud dengan asas kepentingan militer adalah bahwa penegak hukum disiplin militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.